Selamat siang, 107,7 FM, Jalan Seva Jayamahe, Suara Samudra. Saya Ladius hadir kembali tentunya di tengah ruang dengar Anda di edisi Senin 26 Mei 2025. Nah, Jajamers, hari ini narasumber kita sudah hadir bersama kita di Radio Jalan Seva Jayamahe, Suara Samudra. Nanti akan kita perkenalkan kepada Anda. Ada Dr. Budi dari RSAL, Dr. Minto Harjo. Kita akan sapa dulu siang hari ini. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak In. Selamat siang, Jijimers. Gimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Salam sehat selalu. Hari ini luar biasa, dok. Biasa dokter Budi ini kesibukannya sangat luar biasa. Hari ini kita tarik ke Radio Jalan Seva Jayamahe untuk memberikan informasi di mana hari ini tema kita tentang TBC ya, dok ya? Iya, Mbak In. Dokter Budi bisa memperkenalkan diri buat Jajamers kita di siang hari ini. Silakan, dokter. Terima kasih, Mbak In. Selamat siang, Jijimers. Saya Budi Santosa, dokter spesialis paru. Saat ini berdinas di RSAL Dr. Minto Harjo. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Budi dan Jajamers 107,7 FM. Hari ini narasumber kita sudah ada Letkol Kesehatan Dr. Budi Santosa, spesialis paru ya, dok ya. Betul, Mbak. Dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. Ini pertemuan dokter dengan Radio Jalan Seva Jayamahe sudah yang kesekian kalinya ya, dok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu kembali. Nah, hari ini kita langsung aja bincang-bincang kita di siang hari tentang TBC. Pastinya Jajamers kita juga sudah ingin dengar sebenarnya TBC ini kan mungkin di masyarakat Indonesia ada beberapa daerah yang ada sebagian yang mengalami TBC ini, dok ya. Jadi betul, mungkin dokter bisa menyampaikan sebenarnya apa sih TBC ini, dok? Iya, terima kasih Mbak In. Selamat siang Jijimers. Jadi TBC atau tuberkulosis merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Ya. Jadi disebabkan oleh kuman tuberkulosis yang ditularkan melalui saluran nafas. Jadi dari istilah kita droplet, jadi seperti virus. Jadi melalui saluran nafas, kemudian masuk ke paru kita. Dari paru, apabila daya tahan tubuh kita bagus, kuman TBC bisa dimatikan semuanya. Tetapi apabila daya tahan tubuh kita kurang bagus, dapat menjadi infeksi atau kuman tersebut sementara bersembunyi. Oh, jadi bisa ngumpet ya, dok ya? Bisa ngumpet. Yaitu jadi kalau stamina kita menurun, barangkali ini cepat menyebar. Cepat gitu? menyebar. Ya, jadi kuman itu akan bersembunyi di kelenjar getah bening, Mbak In. Dan Jijimers. Jadi apabila daya tahan tubuh kita turun kembali, kuman ini akan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi mungkin Mbak In atau Jijimers pernah dengar ada sakit TBC yang di tulang, yang bahkan sampai di otak, itu karena ada perjalanan dari kelenjar getah bening itu yang menyebar. Oh. Demikian. Ini mungkin cara penularannya sendiri ini seperti apa, dok? Mungkin bisa diperjelas kembali ini. Iya, terima kasih Mbak In. Jadi cara penularannya hampir sama dengan flu. Jadi apabila seorang yang menderita sakit TBC di paru batuk atau membatukkan, dia akan ada bercak-bercak atau droplet yang mengandung kuman. Nah, itu apabila masuk ke saluran nafas kita akan dapat menjadi infeksi di tubuh atau menularkan pada orang lain. Demikian. Jadi memang bisa menular ya, gitu ya. Itu apalagi kalau batuknya kita bersin aja virusnya kemana-mana begitu. Betul, Mbak In. Apalagi kalau sudah mengandung tuberkulosa begitu ya. Iya. Jadi memang ini parah begitu, dok ya. Nah, ini sebenarnya tuberkulosa ini gejala-gejalanya awalnya itu seperti apa ini, dok? Iya. Jadi untuk gejalanya bervariasi dari ringan sampai berat. Tetapi secara umum, apabila infeksinya di paru, yang pertama batuk. Batuk, Batuk biasanya lebih dari 2 minggu.
kemudian nafsu makan menurun, berat badan menurun, kemudian ada kadang tidak demam tinggi tapi sumber-sumber, terutama pada malam hari, disertai dengan adanya keringat di malam hari. Jadi walaupun cuaca tidak panas atau bahkan di AC pun kadang dapat berkeringat. Oke. Jadi itu salah satu gejalanya. Jadi di malam hari mengeluarkan keringat gitu. Ya. Keringat dingin ya barangkali. Ya kadang seperti keringat biasa, tapi ya disertai dengan batuk yang lama lebih dari 2 minggu, nafsu makan menurun, berat badan menurun. Terus mulai kapan ketika kita mungkin sudah ada gejala seperti ini, kira-kira mulai kapan kita harus ke dokter ini, Dok? Saran secepatnya, Mbak In. Secepatnya, oke. Ya. Karena mohon maaf saya tambahkan bahwa kuman TBC atau penyakit TBC ini sangat menular dan juga mohon maaf dapat menyebabkan kematian. Apabila berat dapat menyebabkan sampai kematian, demikian. Jadi misalnya nih dalam satu keluarga nih, Dok, ada yang seperti dokter sampaikan tadi, dia punya gejala-gejala yang sudah disampaikan tadi, Dok, ya. Iya. Ini bisa, apakah nanti mungkin satu keluarga ini bisa cepat menyebar atau bagaimana? Karena kan kalau dalam ruang lingkup kecil ini kan biasanya kan cepat sekali gitu. Betul sekali, ini bagaimana, Dok? Betul. Jadi apabila satu anggota keluarga didapatkan gejala TBC, sebaiknya cepat diperiksakan. Dan apabila ternyata betul karena positif TBC, dari pemerintah saat ini semuanya di satu keluarga atau semua orang yang tinggal satu atap harus di screening atau dideteksi awal. Itu dapat dilakukan biasanya kalau era BPJS di PPK 1, di klinik atau di puskesmas. Demikian. Oke. Berarti ini tetap minimal mungkin ke puskesmas begitu dulu ya, begitu, Dok, ya. Betul. Nah, ini mungkin bagaimana cara mengobatinya, kemudian mungkin bagaimana dokter harus meresepkannya ke si penderita ini, bagaimana, Dok? Jadi untuk penderita atau pasien yang didiagnosis dengan tuberkulosis atau TBC dapat diobati secara tuntas. Jadi untuk pengobatan dapat dilakukan di semua puskesmas atau PPK 1 yang ditunjuk. Tapi selama ini di puskesmas, hampir semua puskesmas sudah dapat memberikan obat-obat untuk TBC. Nah, Dok, ketika salah seorang ini sudah terkena TBC, ini dia harus kira-kira harus memakan waktu berapa lama dia pengobatan? Kan pengobatan kan harus terus gitu ya, Dok, ya? Harus continue. Ya, ini kira-kira sampai berapa lama waktu mereka bisa sembuh, Dok? Iya. Atau mungkin tergantung ini jangka dosisnya atau gimana? Jadi untuk pengobatan, untuk obat yang diberikan semuanya perhitungannya atau pertimbangannya berdasarkan miligram per kilogram berat badan. Oh, begitu. Ya. Kemudian untuk pengobatan TBC sendiri dibagi ada 2 tahap. Jadi tahap awal itu 2 bulan, kemudian akhir bulan kedua dilakukan pemeriksaan ulang. Misalnya sebelum sebelum pengobatan dahaknya positif. Akhir bulan kedua dicek lagi. Apabila secara klinis dan dahaknya sudah negatif, dilanjutkan tahap selanjutnya. Kenapa dibedakan? Karena tahap awal dan tahap lanjutan obatnya berbeda. Demikian. Jadi kesimpulannya kalau seseorang sudah terkena TBC ini bisa disembuhkan ya, Dok, ya? Sangat bisa disembuhkan. Oke. Jadi ini buat Jajamers kita, mungkin ada saudara atau famili atau salah satu keluarganya yang terkena TBC ini, jadinya tetap tidak menutup kemungkinan masih bisa disembuhkan. Karena kan kadang-kadang orang awam mengatakan, oh apalagi sudah TBC udah bla 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 begitu ya. Betul jadi ujung-ujungnya nggak enak begitu. Iya. Jadi
ujung-ujung sudah takut duluan begitu dok. Takut dan mohon maaf di Indonesia saat ini sebagian masyarakat juga masih menjadi stigma yang kurang bagus. Padahal TBC ini bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Baik. Nah, sekarang nih dok, seandainya seseorang sudah sembuh dari sakit TBC ini, bisa nggak suatu saat nanti dia terkena lagi dok? Bisa. Bisa lagi terkena? Betul. Karena infeksi TBC atau tuberkulosis ini yang paling penting adalah daya tahan tubuh kita. Stamina tadi ya dok ya? Iya. Jadi untuk program nasional kami sampaikan di sini dari Kemenkes dan WHO ada kolaborasi antara TB dengan diabetes dan TB dengan HIV. Kenapa? Karena pada penderita diabetes dan penderita HIV terjadi penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah sekali terinfeksi TB. Jadi apabila pasien didiagnosis TBC dulu, maka pada pasien ini harus dicek untuk ada tidaknya diabetes dengan cek gula darah dan tes cepat atau rapid untuk HIV. Demikian pula sebaliknya, apabila penderita dengan diabetes atau HIV juga harus diperiksakan ada tidaknya infeksi TBC. Demikian, Mbak In. Jadi apa nih, penyakitnya ada kolaborasi ya? Kolaborasi, betul, Mbak In. Baik. Baik Jajamers, jangan kemana-mana, setelah ini kita beri sejenak, nanti akan kita bincang-bincang lagi bersama Dokter Budi. Yang pastinya juga buat Jajamers yang saat ini tidak sempat mendengarkan Radio Jelas Sepa Jayamahe, Anda bisa melihatnya di YouTube Radio Jelas Sepa Jayamahe dan juga di Instagram Radio Jelas Sepa Jayamahe. Jangan kemana-mana, 107,7 FM bersama In dan juga narasumber kita Dr. Budi Santosa dari RSAL Dr. Minto Harjo.